Ini pelajaran 8T2. Hari ini kita akan belajar tentang titik temu berbagai kerangka waktu. Tempat seperti ini menjadi support dan resistance terkuat. Yang akan kita pelajari secara rinci adalah, jika ekor kandel bulanan, mingguan, dan harian bertumpuk, itu bisa dipercaya kuncinya membaca alur, bukan sekadar unit waktu yang presisi Bitcoin, BBCA, pasar manapun menggunakan prinsip yang sama. Apakah Anda melihat dua garis merah dan biru di chart harian Bitcoin di layar? Saat berbagai kerangka waktu berkumpul di titik yang sama, harga akan berhenti atau memantul di sana. Silakan bagikan di kolom komentar, di chart mana Anda telah memeriksa prinsip ini? Di tampilan chart mingguan ini, ujung atas dan bawah kandel disebut ekor wick. Ekor ini mencatat seberapa tinggi atau rendah harga bergerak selama minggu itu. Bagaimana jika ekor kandel bulanan, mingguan, dan harian semuanya menyentuh rentang harga yang sama? Ini artinya berbagai siklus waktu, dari kandel pendek, harian jam, hingga kandel panjang, mingguan bulanan, semuanya bereaksi di titik tersebut. Ini adalah sinyal yang sangat kuat. Artinya, mulai dari trader kerangka waktu kecil hingga investor jangka panjang kerangka waktu besar, semuanya memperhatikan level tersebut. Jadi, posisi itu bukan sekadar support atau resistance biasa, melainkan bekerja seperti tembok tebal. Inilah posisi kuat yang kita cari. Coba periksa sendiri di layar sekarang. Sekarang kita perkecil durasinya ke grafik harian untuk Bitcoin yang sama. Layar ini menunjukkannya. Coba lihat. Garis merah menjadi support yang menahan di bawah, dan garis biru menjadi resisten yang menghalangi di atas. Ini adalah titik di mana area dari grafik mingguan dan harian saling tumpang tindih. Di area yang tumpang tindih, kandel cenderung memantul atau tertahan. Pola ini sering terlihat di grafik. Karena pergerakan dari berbagai durasi waktu bertemu di satu titik. Saat berbagai kerangka waktu menunjukkan level yang sama, reaksi harga akan jauh lebih kuat. Silakan Anda cek pola ini langsung di layar. Kali ini kita beralih ke pasar yang berbeda. Layar ini menampilkan saham lokal, grafik harian BBCA. Sama seperti kripto. Garis merah menahan di bawah, garis biru menghalangi di atas. Warna, grafiknya berbeda, tapi perannya tetap sama. Silakan Anda lihat sendiri di layar. Entah itu Bitcoin, BBCA, atau minyak mentah, terlepas dari jenis pasar atau asetnya, prinsip tumpang tindih durasi waktu tetap berlaku sama. Ini disebut universalitas, dan ini adalah senjata terbesar dari metode trading ini. Logika yang sama berlaku untuk grafik manapun. Sekarang saya berikan bukti yang paling ekstrim. Kita gunakan grafik 777 menit, yang hampir tidak pernah dipakai praktisi. Layar ini menunjukkannya. Aturan ini bekerja dengan akurat, bahkan pada chart non-standar. Silakan lihat. Garis merah berperan sebagai support, garis biru sebagai resistance. Anda bisa memastikannya langsung di layar. Apa maknanya? Bukan berarti Anda harus memakai time frame tertentu, tapi kuncinya adalah membaca pola support dan resistance yang terlihat di chart tersebut. Anda tidak perlu menebak nama time frame, melainkan membaca apakah area ini kuat atau tidak. Inilah inti utama kuliah ini. Saat melihat berbagai time frame, urutan sangat penting. Cek chart bulanan dulu karena trennya paling sulit dipatahkan. Lanjut ke mingguan, lalu harian. Sinyal terkuat muncul saat ketiganya searah. Tapi, bagaimana jika bulanan dan mingguan naik, sedangkan harian turun? Ini kondisi bentrok saat sinyal tidak sinkron. Apa yang harus dilakukan saat bentrok? Jawabannya simpel, tunggu. Menunggu sampai bentrok selesai dan sinyal selaras adalah strategi paling bijak. Memaksakan masuk posisi itu ibarat nekat tanpa perencanaan. Ingat, menunggu juga merupakan keputusan trading yang bagus. Di sesi ke-9, kita akan mempelajari konsep risk-reward ratio,
yaitu seberapa jauh targetnya. 8 babak ringkasan. Bulanan, mingguan, harian harus memiliki ekor yang bertumpuk di satu titik untuk mendapatkan dukungan dan resistensi yang kuat. Baca, kesamaan, bertumpuknya dukungan dan resistensi, bukanlah waktu tertentu. Aturan ini berlaku untuk semua chart, mulai dari saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, BI, hingga saham yang terdaftar di bursa lainnya. Tips praktis yang paling penting adalah menunggu sinyal yang konsisten antara bulanan dan harian sebelum melakukan keputusan. Di babak 9, Anda akan belajar tentang konsep jarak target, atau rasio keuntungan kerugian, yang menentukan seberapa jauh Anda harus menunggu untuk mencapai titik target. Jika Anda menemukan bahwa materi ini bermanfaat, silakan memberikan like dan subscribe. Saya akan kembali dengan materi chart yang lebih baik. Materi ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukanlah rekomendasi investasi. Semua keputusan investasi dan tanggung jawab adalah milik Anda sendiri.